Halo guys, kembali lagi di channel Astronet. Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Pada kali ini saya akan menceritakan alur cerita film dari Justice League The Flashpoint Paradox. Film ini merupakan film pertama dari DC Comics dan Warner Bros. Dari segi animasi, menceritakan salah satu metahuman di Justice League yang mempunyai kekuatan sangat cepat, yaitu The Flash. Rumornya film The Flash live action yang akan dirilis mendatang akan mengambil sebagian besar cerita dari film ini, yaitu The Flashpoint Paradox, yang mana film ini disutradarai oleh Jay Olivia, dibintangi oleh Justin Camber sebagai pengisi suara Barry Allen alias The Flash, Kevin McKidd sebagai Batman versi Thomas Wayne, dan Cary Elwes sebagai Arthur atau Aquaman, dan yang lainnya. Sebelum masuk ke videonya, saya peringatkan untuk kalian bahwa video ini adalah full spoiler content. Baiknya kalian nonton dulu deh filmnya agar tidak merusak cinema experience saat menonton film ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya, bro. Cerita dimulai dari seorang anak yang sedang kesal karena tidak ada orang yang mau membantunya membetulkan mobilnya yang mogok. Yang tidak lain mereka adalah Barry Allen dan ibunya, yaitu Nora Allen. Sebagai ibu yang baik, dia pun mencoba menenangkan Barry dan mengajaknya untuk berjalan ke pom bensin. Scenes pun beralih ke Barry yang sedang berjalan pulang ke rumahnya. Barry sangat senang karena hari ini adalah hari ulang tahun ibunya. Tetapi perasaan itu seketika sirna saat melihat kondisi rumahnya yang porak-poranda dan melihat ibu kesayangannya mati di depan matanya. Belum dijelaskan siapa pembunuhnya, yang pasti polisi menduga ayahnya yang telah melakukan semua ini. Barry sendiri sangat terpukul dengan keadaan ini, ia seolah masih tak terima akan kematian ibunya. Singkat cerita, Barry pun tumbuh dewasa. Dia sekarang telah menjadi superhero yaitu The Flash. Meski begitu, ia tak lupa untuk selalu datang ke kuburan ibunya dan masih seperti dulu. Ia masih tak terima dengan takdirnya dan berandai jika dirinya bisa menyelamatkan ibunya dari peristiwa itu. Namun beruntung ada istrinya yang selalu menenangkan dan menemani Barry, yaitu Iris. Tak lama Barry pun mendapat peringatan perampokan di Museum Flash. Barry pun dengan segera lari dan kemudian berubah menjadi The Flash. Ternyata perampokan itu adalah ulah dari penjahat sewaan atas perintah Twain yang merupakan musuh bebuyutan The Flash. Perampok itu terdiri dari Top, Headweb, Mirror Master, Captain Cold, Captain Boomerang yang sering kita kenal dengan The Rogers. Barry Allen berhasil dibuat terpojok karena kurang jumlah, alhasil ia terkena jebakan yang membuatnya tertempel di dinding dan tak bisa keluar. Kemudian Twain pun datang secara tiba-tiba. Ia berencana untuk menghancurkan Central City dengan bomnya. Yang tanpa mereka sadari, Twain telah menempelkan bom di masing-masing penjahat. Meski begitu, Barry pun berhasil membuat keadaan terbalik. Ia memantulkan bomnya sehingga tertempel di dekat Twain. Tak lama kemudian, Justice League pun datang untuk menyelamatkan The Flash. Di sini Wonder Woman menggunakan Lasso of Truth untuk mengetahui cara menjinakkan bomnya. Akan tetapi itu sia-sia karena bomnya memang akan meledak dan tak bisa dijinakkan. Akhirnya mereka pun berbagi tugas untuk menjinakkannya dengan kekuatan masing-masing. Batman dan Wonder Woman mengambilnya lalu kemudian ia lempar ke udara. Victor dan Aquaman berhasil mematikannya dan menghancurkan bomnya, dan Superman dengan cara uniknya, yaitu dengan cara dibekam dengan tangan kosong dan dikeprek. Begitu juga dengan Flash, ia menggunakan kekuatannya untuk membuat pusaran angin seperti Rasengan. Akhirnya mereka pun berhasil menyelamatkan kota dan menangkap para penjahat. Saat membawa Ten, ia mengungkapkan bahwa ternyata dialah yang telah membunuh ibunya Barry, dan ejekan atas kematian ibunya membuat Barry terobsesi dan terhantui dengan kejadian itu. Ia pun berlari secepat-cepatnya dan inilah The Flashpoint Paradox. Keesokan harinya Barry terbangun dari tidurnya dan secara tiba-tiba dia sudah berada di kantor. Kok bisa? Apa yang tadi mimpi? Simpan dulu pertanyaan itu karena kemudian Barry melihat The Rogers sedang melakukan aksi kejahatan di TV. Dengan segera ia pun berlari keluar untuk pergi ke TKP. Akan tetapi cincin flashnya tidak ada, seperti ada sesuatu yang aneh. Lalu Barry pun terjatuh. Keanehan pun bertambah saat Barry terbangun dan melihat ibunya yang masih hidup dengan kondisi sehat walafiat. Barry sangat terkejut dan terheran-heran dengan semua ini, akan tetapi Barry juga merasa senang karena bisa bertemu kembali dengan ibunya. Barry pun memutuskan untuk memberitahu identitas superhero-nya kepada ibunya. Akan tetapi, saat dia mengatakan bahwa dia adalah The Flash, ibunya sama sekali tidak tahu siapa itu The Flash. Seolah keberadaan superhero itu tidak pernah ada. Berpindah ke Batman, kita akan melihat Batman dengan penampilan beda, yang dimana sedang mencoba menangkap Yoyo yang merupakan anak buah Joker.
Meski Batman sudah memojokkannya, tetap saja dia tidak diberitahu tentang Joker. Kemudian Cyborg pun datang, dan di sini kita akan tahu bahwa sekarang dunia sedang berada dalam peperangan antara suku Amazonian dengan Atlantis. Ya, perang antara Aquaman dan Wonder Woman. Aquaman telah meluncurkan serangannya yang membuat sebagian Eropa ditelan laut. Victor mendatangi Batman untuk mengajaknya menghentikan perang ini, bersama dengan anggota lainnya yang diantaranya ada Batson. Namun tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Batman. Sementara itu, Barry berniat mendatangi istrinya di kantor, namun dia malah dikasih surprise yang pahit. Ternyata, Iris sudah berkeluarga dengan seorang kolega dan sama sekali tidak mengenali Barry. Hingga akhirnya Barry pun memutuskan untuk mendatangi Bruce ke tempatnya. Sesampainya di sana, Barry dikejutkan dengan kedatangan Batman yang langsung menghajarnya. Melihat penampilan Batman beda, ia pun sadar bahwa orang yang dibalik topeng Batman bukan Bruce, melainkan ayahnya, Thomas Wayne. Barry pun sadar bahwa dirinya telah melakukan time travel ke timeline yang berbeda. Barry mencoba menjelaskan keadaan sebenarnya pada Batman dengan mencoba menceritakan tentang identitas dirinya pada Batman. Cincin Flash pun keluar saat ia terjatuh, dan ketika akan melihatkan kostumnya, yang keluar malah kostum Twain. Dan ia pun berkesimpulan bahwa yang membawa dirinya ke timeline ini adalah Twain. Hingga akhirnya Batman pun mulai mempercayainya. Barry meyakinkan Batman untuk membantunya menciptakan kembali kecelakaan yang memberikannya kekuatan. Mereka pun bersiap dengan alat bantuan hasil rancangannya. Akan tetapi, saat eksekusi dimulai, Barry gagal dan terkena luka bakar fatal. Di London, Steve Trevor sedang bertugas menyelamatkan temannya yaitu Lois Lane. Lois Lane ini adalah jurnalistik terbaik yang ditugaskan Victor untuk mencari informasi tentang rencana suku Amazon dan Atlantis. Tapi sialnya, Steve berhasil ditemukan suku Amazon dan diinterogasi, dan secara pribadi dibunuh oleh Wonder Woman. Kemudian Woman menyuruh suku Amazon untuk memburu Lois Lane. Meski Lois Lane sempat bersembunyi, akan tetapi dia berhasil ditemukan dan dikepung suku Amazon. Ketika akan membunuh Lois, tiba-tiba datang bantuan dari perlawanan lokal yang berhasil membunuh suku Amazon. Deathstroke dan anak buahnya yaitu Lex Luthor berlayar ke laut untuk mencari senjata kuat milik Aquaman. Namun keberadaannya itu berhasil dilacak dan ditemukan Aquaman, dan terjadilah pertarungan antara kedua belah pihak. Di sini kawanan Deathstroke kewalahan dan berhasil dihentikan oleh Aquaman. Di Batcave, Barry masih belum tersadar. Di bawah alam sadarnya, ia melihat segala rentetan kejadian di timeline ini. Barry melihat sebuah roket yang menabrak Metropolis, lalu konflik awal dari peperangan kedua suku ini, yang dimana disebabkan oleh Wonder Woman membunuh istri Aquaman karena istri Aquaman mengetahui perselingkuhan Aquaman dengan Wonder Woman. Dan juga kejadian Bruce terbunuh yang mengakibatkan Thomas menjadi Batman dan dengan dorongan kematian anaknya, Martha Wayne menjadi Joker. Ya, Jokernya adalah wanita. Ketika sadar, Barry mendapatkan ingatan dari timeline ini, yaitu kejadian tadi, dan ingatannya di timeline yang asli mulai memudar. Kemudian Barry meminta kembali bantuan pada Batman untuk percobaan kedua kalinya. Eksekusi pun dimulai. Dengan bantuan Batman yang sigap, akhirnya Barry pun mendapatkan kekuatan Speed Force dan kembali menjadi The Flash. Dengan segera, Barry pun melakukan Flashpoint dengan berlari secepat-cepatnya untuk menebus ruang waktu agar dia bisa kembali ke timelinenya. Namun usahanya gagal karena Twain juga menggunakan Speed Force. Alhasil dia harus menangkap dulu Twain agar bisa melakukan Flashpoint. Di sisi lain, Victor sedang ngobrol dengan Presiden. Obrolan tersebut menyebabkan Presiden memutuskan kerjasama dengan Victor untuk menghentikan perang. Presiden lebih memilih menyerang secara cepat dengan mengerahkan para tentara. Di Atlantis, Aquaman berniat untuk meluncurkan bom keduanya. Setelah berhasil menenggelamkan sebagian Eropa dan bom itu akan diledakkan di dekat tempat Amazon. Rencana itu sempat dihalang karena kondisi bomnya yang tidak stabil, yang mana akan mengakibatkan ledakan yang sangat besar bahkan akan menyapu lautan dan daratan sekaligus. Aquaman tidak mendengarkan hal itu dan akan tetap menyerang Amazon secepatnya. Lalu kemudian kita akan tahu bahwa sumber energi bom tersebut adalah Captain Atom. Akhirnya Barry dan Batman pun setuju untuk merekrut banyak sekutu dan bergabung dengan Victor. Mulai dari mengingat kejadian tadi di bawah alam sadar, Barry melihat roket jatuh dan menyimpulkan bahwa itu adalah Superman. Victor mengetahui bahwa roket tersebut disembunyikan oleh armada koalisi AS dan Victor bersedia untuk mengantar ke sana. Singkat cerita, mereka pun berhasil masuk dengan mudah dan benar saja mereka menemukan Superman. Kan tetapi kondisi Superman sangat buruk karena dia tidak mendapatkan energi sinar matahari yang karena hal itu Superman jadi lemah, kurus, dan kering. Mereka pun membawa Superman keluar, akan tetapi para tentara AS sudah bersiap mengepung mereka di luar.
Mereka membebaskan Superman yang diberdayakan oleh matahari kuning bumi untuk pertama kalinya dan menangkis keamanan fasilitas. Kemudian terbang dalam ketakutan dan kebingungan. Jadi intinya Superman sangat asing dengan dunia luar karena dia bertahun-tahun dikurung di ruangan. Sementara itu Barry pingsan karena ingatannya terus berubah-ubah dari timelinenya sendiri dengan timelinenya di waktu ini. Di sisi lain, Presiden telah memilih pilot untuk mengendarai sebuah pesawat. Dia adalah Jordan. Jordan ditugaskan untuk membawa pesawat andalan tentara AS untuk kemudian ia mengebom dan menghancurkan Atlantis. Singkat cerita, Jordan pun mulai ditugaskan. Dia sudah berada di tengah laut dan berhasil menemukan letak markas Aquaman. Namun sayangnya, usahanya digagalkan dengan mudah oleh Aquaman, sehingga Jordan pun tewas di tempat. Hingga pada akhirnya, jalan menuju perang kedua belah pihak terbuka sangat lebar. Kembali ke Barry, ia dibawa dan dirawat di rumah Batson. Di sana mereka sepakat dengan anggota sekutu yang ada akan berangkat ke tempat perang untuk menghentikannya. Mereka berangkat dengan menggunakan pesawat, namun hal itu berhasil dilacak kawanan Atlantis dan kemudian menembaknya. Dan bertemulah kedua belah pihak yang saling memegang ambisi satu sama lain untuk membunuh. Adegan pertarungan pun tak terhindarkan antara suku Amazonian dan kawanan Atlantis. Tidak lupa pula ada bantuan untuk sekutu dari Lois Lane dan kawanan perlawanan lokal. Pertarungan antara Raja Atlantis dan Wonder Woman pun terjadi, dengan saling serang satu sama lain beradu kekuatan yang super kuat. Di sela-sela pertarungan itu, tim sekutu berencana untuk menghabisi pemimpin mereka, karena dengan begitu, perang akan segera berakhir. Wonder Woman berlawanan dengan Batson yang berubah menjadi Captain Thunder, dan Aquaman dengan upaya kerjasama Flash, Batman, dan Cyborg mencoba untuk ditaklukkan, tapi tak semudah yang direncanakan. Keduanya saling menjatuhkan dan saling serang, hingga Batman harus terkena tembakan dari tentara Atlantis yang membuatnya terluka parah. Namun beruntung ada Flash yang sigap membawanya dan menghindari dari pertempuran. Tepat di ruangan itu, Ten muncul secara tiba-tiba, dan terjadilah pertarungan yang super cepat dan gesit, bagai kilat balap dan hanya bisa melihat garisan petir. Hingga akhirnya Twain unggul dalam pertarungan ini setelah berhasil menusuk kaki kanan Barry. Di sini kebenaran pun terungkap bahwa yang telah merubah timeline ini bukan perbuatan Twain, melainkan perbuatan Barry sendiri yang dengan obsesinya untuk menyelamatkan ibunya, ia berlari dengan secepat-cepatnya sehingga menimbulkan ledakan waktu dan melakukan time travel ke masa lalu. Meski hanya merubah sedikit kejadian, tapi dampaknya semua berubah 180 derajat. Di sisi lain, tim sekutu kewalahan dan satu persatu sudah berhasil ditumbangkan, termasuk Victor yang dihajar Aquaman secara membabi buta dan mengupas tuntas semua peralatan robotnya. Captain Thunder yang berhasil dipojokkan karena berubah menjadi anak kecil setelah Lasso of Truth memaksanya untuk membacakan mantranya. Di saat Aquaman akan membunuh Victor, tiba-tiba datang Superman yang langsung menembakkan laser matanya dan memotong lengan Aquaman. Ia berniat menyelamatkan Victor, namun sialnya Victor kekurangan energi dan tewas seketika. Aquaman yang dalam upaya untuk kabur dicegat Wonder Woman yang memanfaatkan kondisi buruk Aquaman untuk membunuhnya. Di sini Aquaman pun berhasil dibunuh oleh Wonder Woman tepat saat Aquaman menekan tombol bomnya. Hingga akhirnya bomnya pun meledak super dahsyat dan akan segera menelan habis permukaan bumi. Barry masih dalam upaya melawan Ten, namun Ten berada di atas angin sehingga membuat semua semakin sulit. Hingga tiba-tiba Batman menembak Ten tepat di bagian kepalanya. Batman yang sekarat meminta Barry untuk kembali ke masa lalu dan memperbaiki semuanya. Dia meminta supaya dunia ini tidak terjadi di realita, yang kemudian dia memberikan sebuah surat untuk anaknya dan menyuruh Barry lari. Meski kaki Barry terluka parah, itu tak menjadi halangannya untuk menyelamatkan dunia. Ia berlari secepat dan sekuat tenaganya dan akhirnya ia pun berhasil menerobos ruang waktu. Ia berlari lurus ke depan dan bertemu dirinya yang terobsesi untuk menyelamatkan ibunya. Barry mencoba menghentikannya dengan susah payah dan akhirnya Barry pun berhasil menghentikannya tepat sebelum kejadian pembunuhan ibunya. Secara tiba-tiba Barry terbangun di mejanya dan menemukan bahwa kenyataan tampaknya kembali normal. Dengan sigap ia pun berlari menuju kuburan ibunya dan secara langsung mendapat pesan moral bahwa semua hal yang berlalu tidak bisa ia rubah. Setelah bertemu kangen dengan Iris yang memang masih istrinya, Barry pergi menuju tempat Bruce yang kemudian menceritakan semua yang terjadi dan memberi surat kepada Bruce dari Thomas Wayne. Bruce menerima dan membacanya dengan penuh perasaan dan berterima kasih pada Barry. Tamat. Sudah jelas dan terbukti film ini sangat bagus dan layak diapresiasi. Meski dalam sebuah animasi, tetapi alur cerita yang disajikan tidak meragukan. Oke, mungkin cukup semuanya sudah tersampaikan. Hatur thank you yang sudah menonton. Jangan lupa bayar parkirnya pakai like, komen, dan subscribe. 3 garis secara berbaris. Hope you like this and stay dudeness.